Alhamdulillah ya, setelah beberapa lama kita tidak berjumpa, ini sebetulnya kita menunggu jadwal ini Ustaz Samun. Offline ini ya, sudah kangen Ya, teman-teman. betul, betul, Ya, cuman katanya masih ada renovasi ya. betul. Renovasi AC-nya belum, ya mungkin karena lama nggak dipakai, ya AC-nya mungkin perlu diservis dulu ya. Macam-macam lah ya, meskipun secara apa namanya ya, bukannya COVID sudah apa namanya Sudah ya sudah mereda. selesai. Tapi rasa-rasanya di luar sana ini sudah banyak orang berinteraksi ya. Jadi kita juga ingin melihat secara langsung ya kawan-kawan kita ini karena sudah nggak sabar nih ya. Kayak Mas Helmi ini nggak sabar join offline ini. Baik, saya ingin mengemukakan satu topik yang mungkin buat sebagian teman, alah apa sih ini gitu ya, atau sudah nggak relevan ya. Bahkan beberapa tahun yang lalu kami sempat mengundang ya sebelum pandemi ya Pak Zainal ya, Zainal Bagir yang banyak bicara tentang Islamisasi sains dan dulu murid Prof. Alatas juga ya. Beliau pula yang menerjemahkan Islam and the Philosophy of Science-nya Prof. Alatas dengan keterangan-keterangan yang sangat membantu kita ya, dan direview juga oleh Prof. Alatas sendiri sehingga kita agak mudah ya di antara buku terjemahan itu yang mungkin sulit dan banyak keterangannya sehingga terbantu ya buku itu. Itu pun beliau mengatakan apa yang mau dibicarakan ini ya gitu-gitu aja lah gitu ya. Tapi menurut saya ada saja saat-saat penting kita membicarakan hal itu ya. Ada kalanya mungkin kita urusan yang lain lah. Dan di kala ini ya mungkin pasca pandemi ini ya, kita perlu membicarakan ini untuk mengantisipasi kondisi bagaimana setelah pandemi ini akan berjalan ya. Apakah ada goncangan enggak ya pasca pandemi ini terhadap keimanan seseorang baik kaitannya dengan apa namanya pandemi ini atau COVID ini atau kaitannya dengan hal-hal yang lain yang merupakan imbas dari COVID ini ya. Apa dalam innallaha la yastahi ayatriba masalam ma ba'udatan fama fauqaha ya kan. Allah itu tidak malu untuk membuat perumpamaan ya seekor nyamuk atau yang lebih kecil dari itu ya, yaitu virus ya. Dan Allah memberikan petunjuk bagi kaum muslimin dan menyesatkan bagi sebagian orang lain gitu ya. Nanti ada satu statement seorang yang mungkin goyah akidahnya gara-gara adanya COVID ini. Makanya saya anggap ini penting ya. Kalau di antara teman-teman ini ya mendengarkan saja ya, siapa tahu dapat barokah ilmunya. Saya izin untuk share screen ya, Mas Amun. Baik, Seth. Apakah sudah terlihat? Terlihat, Seth. Ya. Nah, ini judulnya ini terinspirasi dari sebuah buku lama juga ya, yang saya pakai. Apakah era sekarang ini adalah eranya sains sehingga memenggal kepala agama? Ya. Jadi dengan kalimat memenggal itu kan sudah pasti mati ya. Karena ada juga orang kalau ditembak belum tentu mati, ya, harus ditembak kepalanya dari belakang gitu ya, beberapa kali bahkan menyuruh orang lagi. Nah, jadi ini ini maaf ya selingan dikit. Atau zaman sekarang ini justru sains itu yang mati di tangan agama ya. Walaupun yang kedua ini mungkin agak bertanya-tanya apa iya sih gitu ya. Nanti kita lihat ya. Makanya ini hubungan pasang surut ya, pasang surut hubungan antara sains dan agama ini dari masa ke masa. Teman-teman sekalian, ini sekali lagi judul ini terinspirasi dari dua buku ini ya, karangan John Horgan. Ini buku lama yang saya dari dulu ingin membahas juga gitu ya. Tapi belum ada kesempatan ya, The End of Science ya. Ini buku terbit di awal tahun 2000-an. Juga karangan Justin Smith ini tentang ini judulnya sebenarnya bukan ini ya, tentang
apa itu namanya, ya nasib agama di era sains gitulah intinya ya. Tapi oleh penerjemahnya dibikin judul yang agak bombastis ya, Ajal Agama di Tengah Kedikdayaan Sains. Ini pakai tanda tanya karena memang di dalam ini kita tahu bahwa Huston Smith ini ada pada apa namanya? Ada pada posisi agama-agama ya. Meskipun beliau ini seorang ya sekuler gitulah, tapi dia menulis ini buku yang terkenal ya, udah diterjemahkan juga Agama-agama Manusia ini ya, dan lebih banyak memberikan masukan bahwa di zaman modern ini manusia sudah mulai masuk kepada ranah-ranah psikologi dan religiusitas atau spiritualitas. Kemudian buku yang mengilhami saya juga adalah yang di tengah-tengah pandemi ini ada polemik tentang sains dan agama. Ini buku ini cukup laku ya. Ini kalau kita lihat, ya, ini saya ada bukunya ya. Saya beli tahun berapa aja. Ini sudah cetakan kedua. Dan cetakan keduanya itu hanya berselang 2 bulan saja. Ya, dari bulan Agustus ke Oktober ya, 2 bulan. Yang Mizan ini. Memang penerbit Mizan biasanya begitu ya. Kalau ya zaman sekarang ini orang tidak akan menerbitkan buku kalau nggak laku. Ya sebetulnya dulu jadi sama juga ya. Tapi zaman sekarang di era internet ini, yang mana buku ini gampang sekali dibajak, orang itu akan mikir 1000 kali untuk menerbitkan sebuah buku. Ya, saya pun yang dulu ada naskah kasih penerbit, terbit dan sebagainya ya. Sekarang ini ya susah. Kalau sebelah kanan ini ya polemik sains, saya merekomendasikan yang sebelah kiri ya. Pertama lebih tipis ya, dikarang oleh Pak Haidar dan Pak Ulil ini yang posisinya ada pada agama sebetulnya ya. Walaupun tentang istilah Islamisasi mereka kurang setuju. Nah, kalau polemik sains ini saya juga ada bukunya. Ini kumpulan tulisan ya untuk menjawab berbagai diskursus tentang hubungan sains dan agama ini. Tapi dua-duanya ini bagus untuk dibaca, enak ya. Dibanding dua ini ya. Dua ini Ajal Agama di Tengah Sains ini kebetulan saya nggak punya aslinya, tapi terjemahannya nih mohon maaf nih kurang bagus ya. Kalau baca harus tenang kata per kata. Ya. Sementara untuk kita yang biasa membacanya bling begitu ya, itu agak susah ya. Dibanding ini The End of the Science ini juga ada terjemahnya saya punya ya. Judulnya Senjakala Ilmu Pengetahuan ya, diberikan pengantar oleh Yasraf Amir Piliang. Ini beberapa nanti saya ambil dari situ. Kalau ini memang karangan orang Indonesia dan ditulis oleh penulis yang memang piawai, enak dibacanya ya. Kita begitu baca langsung mengerti lah. Nah, yang ketiga ini tadi sudah disebutkan oleh Ustadz Sam'un ya. Waktu pandemi atau mungkin sebelum pandemi ini ya beredar buku-buku tentang ateisme modern ya. Yang terkenal ini ya tentunya juru bicara ya. Juru bicara tentang evolusi, tentang ateisme yang adalah Richard Dawkins ya. Jadi dia menulis buku yang sangat renyah, yang sangat mudah dipahami ya untuk pemula, untuk remaja lah ya. Semacam dia ini sedang melakukan rekrutmen terhadap ateis baru ya. Dia jelaskan dengan bagus sekali ya Outgrowing God ini ya, di mana God di sini ya Tuhan yang growing ya. Jadi Tuhan yang personal, yang satu, yang esa itu nggak ada gitu. Dan yang dielulukan banyak orang ya adalah karangan Harari ya. Ini memang di mana-mana di seluruh dunia ini bestseller ya. Kemudian terakhir dibuat komiknya atau bukan komik ya. Ya komik sih ya, komik. Pak ilustrasi ya. Dua-duanya sudah ada PDF-nya itu di internet yang nggak usah beli. Termasuk Homo Deus ini juga ini kita waktu itu jauh sebelum pandemi ya, mungkin 2018 atau 2019 itu Prof. Wan waktu berkunjung ke INSIS ceramah, beliau menyarankan baca buku ini ya. Ini buku yang bagus yang sedang tren lah waktu itu ya. Dan sampai sekarang ya. Kemudian ada siapa itu namanya
Budiman Sujatmiko, ya. Dia kemana-mana bawa buku ini. Ya. Jadi orang keren nih ya. Tokoh kiri aja bacanya Sapiens sama Homo Deus. Ya. Nah ini buku-buku ini yang kemudian dikonsumsi oleh umat Islam yang sebetulnya menjurus kepada ateisme modern, ya, di mana peran-peran Tuhan di sini benar-benar sudah dihilangkan. Ya, sebelumnya kan ada bukunya Stephen Hawking itu yang mungkin tidak relevan lagi ya karena orangnya sudah meninggal juga ya, tapi ide-idenya ya diteruskan oleh mereka. Ya. Nah ini buku-buku yang mendasari kenapa kita perlu, karena ini ya akhir-akhir ini muncul gitu kan, ada fenomena ini di masyarakat ya, sebagai seorang intelektual sudah sewajarnya lah kita mengantisipasi hal tersebut ya, paling tidak memberikan gambaran atau posisi di mana kita seharusnya bagi seorang muslim. Baik, kita mulai ya teman-teman ya. Jadi ini saya kutip dari Mas Jasrof ini ya, tentang karena judulnya ajal tadi ya, kematian atau postmortem ini ya. Ini apa yang dimaksud di sini ya? Kalau kita bicara tentang postmortemnya sains atau agama. Ya. Apakah mati itu ya, ajal itu merupakan ketiadaan ya? Tadinya ada kemudian nggak ada, seperti manusia ya, tadinya hidup kemudian mati, dikubur udah nggak ada ya, orang tua kita, saudara kita ya, kakek nenek kita itu yang dulu waktu kecil kita bermain atau remaja kita berinteraksi dengan mereka, sekarang sudah nggak lagi karena sudah tiada ya, nothingness. Atau sebetulnya dia merupakan permulaan baru ya, nggak ada di sini tapi pindah ke sana, wujudnya hilang di sini berganti wujud yang baru baik di sini maupun di sana gitu ya. Apa itu istilahnya itu, metamorfosis gitu ya, seperti ulat ya, kepompong, kupu-kupu ya, kemudian berudu jadi kecebong, jadi apalagi kodok gitu ya, dan sebagainya. Nah makanya menurut Jasrof ini makna mati ini ada beberapa, yaitu meninggalkan kondisi sebelumnya, yang kondisi ada ditinggalkan pergi, udah, ya, nggak berbekas, atau merupakan titik balik sejarah, ya, yang ini nanti akan dia berlakukan pada sains ini. Jadi udah saking jenuhnya ya sejarah itu ya, seperti kaum-kaum yang sebelumnya mengalami titik jenuh sehingga ya ada turning point, ya. Kalau lalu lintas itu U-turn ya, udah mentok, jalan buntu ya, kita U-turn balik lagi gitu kan, atau pindah ke kanan, pindah ke kiri ya. Ya, kalau dalam Al-Qur'an dikatakan tilkal ayyamu nudawiluha wa bainan nas ya, dipergilirkan ya, kalau sudah jenuh dipergilirkan. Ya, kenapa umat Islam sekarang ini berada pada titik nazir di bawah itu? Ya karena memang kita ya, kalau istilahnya begini, jatah umat Islam untuk berjaya itu panjang sekali coba ya, dari tahun 600 lah barangkali ya sampai berapa, mungkin 1400-an lah ya, 700 tahun itu kita berjaya dan selebihnya eksis gitu ya. Artinya kita tahu kekhilafahan Turki Utsmani ya sampai 1900 ya, kemudian ada di berbagai tempat, bahkan sekarang pun sedang mulai naik lagi. Ya, demikian pula Yunani, ya, Mesir dan sebagainya itu ada titik balik sejarahnya. Ya, atau melampaui batas menuju titik ekstrim. Ya, kalau ini kaitannya pada nanti akan diberlakukan juga terhadap sains ini juga seperti ini. Ya, kalau orang sudah pada suatu kejenuhan, maka dia pada titik ekstrim dia sudah selesai. Ya, ini mungkin apa yang disebut dengan apa namanya ya. Masya Allah. Kalau Ibnu Khaldun itu mengatakan malakah ya. Kalau dalam bahasa Inggris itu apa namanya ya? Ada satu titik ya di mana kita itu tiba-tiba lost gitu ya. Misalnya ini saya kasih contoh ya. Ini saya mendapatkan cerita dari kawan saya yang waktu itu kuliah di Amerika. Dia belajar bahasa Inggris tuh. Dia TOEFL-nya belum sampai 600, dia pergi ke sana, belajar di sana. Sementara teman-temannya yang sudah
di atas 600 pada main ya segala macam. Dia diajak main udah enggak, TOEFL saya belum 600. Dia belajar setiap hari gitu ya. Sampai dia katakan ya, sampai tiba-tiba suatu malam saya selesai belajar, tiba-tiba saya seperti mengerti semuanya. Gitu. Jadi ada satu titik di mana dia sudah ya belajarnya sudah pol gitu kan, tiba-tiba kok saya ngerti semua nih, ngerjain soal itu akhirnya gampang. Ya, bahkan setelah dites dia kalau nggak salah 700-an sekian ya. Nah, ini adalah satu titik ekstrim ya, threshold, maaf ya, itu thresholdnya di situ. Kemudian diskontinuitas sejarah ya, sejarahnya berganti pada titik yang lain ya, seperti kita di Indonesia saja ya, dari Mataram Hindu beralih ke Buddha, kemudian Hindu lagi, kemudian ke Islam dan seterusnya. Islam pun dari kerajaan Demak pindah ke kerajaan Pajang, pindah ke Mataram, Islam, Mataram kemudian terpecah-pecah dan sebagainya. Atau peleburan ya dan lenyapnya batas-batas ya. Ketika melebur jadi satu, maka dia udah nggak ada lagi. Ya, ini teman-teman yang jomblo misalnya ya, melebur menikah gitu ya. Maka batas-batas yang tadinya itu dilarang ya, seorang ikhwan akhwat yang tadinya nggak boleh ketemu, nggak boleh berinteraksi, ikhtilat ya. Dengan adanya akad nikah itu, maka melebur menjadi satu keluarga. Ya, maka batas-batasnya yang tadinya nggak boleh jadi boleh begitu. Ya, kita punya tetangga, kemudian pindah, rumahnya dijual ke kita beli, kemudian temboknya kita hancurin, jadi satu rumah kita dengan ex rumah tetangga kita. Nah itulah ya, jadi rumah yang punya tetangga itu udah nggak ada, kenapa? Melebur dengan rumah kita. Ya, kejombloan ya, adik-adik kita, teman-teman kita itu hilang menjadi pasutri. Ya. Nah, dengan demikian tidak ada lagi entitas objek yang tadi sudah melebur itu, objek aslinya maksudnya ya, menjadi objek yang lain. Intinya dari semua ini mirip ya, arti makna mati atau ajal atau postmortem ini. Nah, ada banyak karangan di abad 20 ini ya, buku-buku teori-teori yang berkaitan dengan the end ya. Ini buku yang terkenal dari Fukuyama ini, The End of History ya. And the Last Man Standing ya kalau nggak salah judul lengkapnya. Jadi bukan sejarahnya yang hilang gitu, tapi berubah menjadi satu sejarah saja gitu ya. Sejarah itu kan harusnya beragam ya. Ada misalnya kalau di Indonesia saja kan ada kerajaan Sriwijaya, ada kerajaan Majapahit, ada Demak, ada Samudra Pasai, itu sejarah masing-masing. Tapi di abad modern ini ya dengan yakinnya dia mengatakan ya hanya ada satu, yaitu kapitalisme. Ya, maka yang lain-lain itu berguguran. Ini dia tuliskan setelah runtuhnya komunisme ya, atau negara-negara seperti Yugoslavia, kemudian Uni Soviet dan sebagainya. Ya, the end of social ya. Ini juga disebutkan ketika manusia ini asosial ya, dengan adanya revolusi industri 4.0 itu ya. Ada internet, ada AI ya, terutama internet dengan gadget yang demikian marak itu ya. Kalau sekarang kita ngelihat orang itu rata-rata bisa membawa 2 HP ya. Kemudian di tasnya ada laptop dan ada tab ya atau iPad gitu. Jadi semuanya itu kaitannya dengan internet ya. Sehingga ketika sekarang orang itu duduk di tempat-tempat umum, maka nggak ada ngobrol itu. Beda dengan zaman dulu. Dari mana Mas, mau kemana dan sebagainya. Kita mesti bisa ngobrol, ketemu orang, tukeran kartu nama ya. Nah kalau sekarang nggak susah itu. Begitu duduk di tempat-tempat umum ya atau transportasi umum, udah langsung buka HP, dengerin musik, dengerin drakor, dengerin macam-macam ya, pengajian. Udah sendiri-sendiri. Nah ini the end of social. Ya, berkaitan dengan teknologi juga ya. Ada pakar mengatakan sekarang ini the end of sexual ya. Orang udah nggak tertarik lagi hubungan seksual.
Karena apa? Ya sudah ada internet dengan nonton film-film porno, ya dia jadi apa namanya onani. Ya. Kemudian sekarang ada alat-alat memuas seks, bahkan ada robot ya atau boneka seks yang dijadikan istri dan bisa dipergauli. Ini mohon maaf ya, itu di internet iklannya sudah ada itu. Ya, jadi hubungan seksual seperti normal itu sudah nggak ada. Ya, walaupun yang hubungan seksual yang menjijikkan itu juga ada ya, bahkan dilakukan oleh orang-orang top itu ya, yang hanya untuk konsumsi orang dewasa kata Pak Menteri gitu ya. Nah, itu nanti kita bahas lain kali. Kemudian juga The End of the World. Ini bukunya John Leslie ini ya, bahwa dunia ini sebentar lagi akan hancur ya dengan dua kemungkinan ya. Satu, ulah manusia sendiri, yaitu dengan dipasangnya hulu ledak nuklir di mana-mana ya, itu begitu Soviet ini melawan Amerika ya dan negara-negara barat, ya sudah lah, itu bisa terjadi kiamat ya, the end of the world, karena disitulah letak hulu ledak nuklir ya, Amerika, Soviet, nanti ditambah Rusia, Korea Utara ya, negara-negara barat ya, termasuk Prancis, Inggris. Ya, makanya mereka menahan diri, ya hanya membantu Ukraina saja. Ya, kalau sudah maju ya sudah itu. Ya. Kemudian the end of art theory. Ya, di dunia seni pun juga demikian. Ya, sekarang teori-teori seni itu sudah nggak ada. Ya, seni dan non seni itu sudah membaur. Ya, nanti disamakan juga dengan sains. Kemudian the end of philosophy. Ya, ini ya, teorinya Heidegger ya, di mana sebetulnya the end of philosophy itu maksudnya adalah the end of metaphysics ya, karena semua sekarang ini di zaman scientific worldview ini ya semuanya diukur dengan materi ya. Kemudian the end of ideology ya, ideologi yang mainstream ya sudah nggak ada lagi ya. Bahkan setelah komunisme hancur, kapitalisme pun menjadi banyak versi, ya, menjadi kecil-kecil. Itu kata Daniel Bell ya. Nah, yang terakhir ini yang menarik ini ya, ini buat teman-teman para pendidik ya, para dosen, para ustadz ya, the end of expertise. Ya, ini sudah diterjemahkan juga bukunya Tom Nichols ini, matinya kepakaran. Ya, jadi pakar-pakar ini udah nggak dianggap ya. Kalau kita ngajar saja ya, kita ngajar depan kelas, nulis ya, Islamofobia. Itu mahasiswa-mahasiswa udah browsing dulu di internet, di googling ya apa itu Islamofobia, ceritanya awalnya di mana dan sebagainya, sudah semua gitu ya. Sehingga orang-orang yang tadinya pakar sudah digantikan dengan Google ya, dengan Halodoc, dengan apalagi itu ya, aplikasi-aplikasi yang membunuh kepakaran seseorang. Ya, bahkan yang bukan pakar pun kadang-kadang diikuti gitu. Ya, bagaimana bisa sembuh dengan trik-trik sulap gitu ya. Ya sudah jelas itu ya. Itu bukan pakarnya, tapi ya diikuti juga itu kebodohan orang-orang kita ya. Dan ada yang membela juga ya, karena sama-sama ingin mendapatkan kepopuleran. Nah, ini juga hal yang menjijikkan juga buat saya itu ya, dengan di postingnya apa namanya itu Gus Samsudin dengan sulap merah ini, kasihan lah gitu. Tapi oke, ini bukan pembahasan kita. Dan terakhir yang disebut oleh John Horgan menulis buku The End of Science ini adalah bagaimana sains itu sudah pada puncaknya, kemudian tidak bisa lagi dia apa namanya, nanti kita jelaskan di belakang saja khusus untuk ini. Tapi kita akan mulai dulu dari judul yang awal ya, adanya perseteruan atau konflik ya atau pertentangan antara sains dan agama. Nah, ini yang perlu digarisbawahi ya. Sebetulnya konflik antara sains dan agama ini hanya terjadi di peradaban barat sekarang ini. Ya, nggak ada itu dalam dunia Islam sejak zamannya ya, saya ngelihat ada apa namanya? Bentar, ada pengganggu ini. Jadi ada dalam dinasti Abbasiyah katanya seorang dihukum mati karena apa itu ya. Satu lagi al-halaj. Kalau menurut saya itu bukan karena sains ya. Agama membunuh seseorang karena
sesuatu gitu ya, dan nanti juga di barat sebetulnya sama juga. Ya, tapi secara khusus ya dalam dunia sains ya tidak ada pertentangan di dalam ajaran agama Islam ya, di dalam kebudayaan Jepang, Cina, India, Parsi dan sebagainya itu terjadi pertentangan. Ini hanya ya spesifik ya kalau tidak kita katakan sebagai sesuatu satu-satunya, tapi ini khas ada di barat. Mungkin ada yang lain ya, tapi yang dominan ini adanya di barat. Nah, kemudian celakanya ya karena memang ini adalah satu hegemoni sains barat sekarang, maka perseteruan itu diekspor ke peradaban atau agama lain termasuk kita ya. Jadi orang Islam pun ikut membicarakan pertentangan antara sains dan agama, padahal selama ini tidak ada masalah. Selama belum datangnya peradaban barat ya, ilmu itu kan tidak cuma sekedar yang disampaikan oleh barat ya, kimia, fisika, biologi, matematika sudah ada sejak dulu. Ya, astronomi sudah ada sejak dulu. Ya, biologi, kedokteran juga sudah ada sejak dulu. Ya, tapi pertengkaran atau apa itu namanya konflik itu tidak pernah terjadi. Ya, nah sekarang kenapa gitu ya? Bukan karena tradisi kita, tapi karena kita import dari peradaban lain. Ya, nah celakanya juga di sono tempatnya kejadian itu mereka mulai menyesuaikan agama-agama itu dengan teologi atau teologi itu menyesuaikan dengan filsafat sains. Nanti kita akan lihat ya, termasuk hubungan sains agama yang akan kita bahas itu sebetulnya apa namanya saintifikasi agama ya, bukan islamisasi sains, bukan, atau agama apa namanya spiritualisasi agama, bukan. Kalau di buku ini namanya apa, sains religius ya. Nah ini sedikit ya gambaran buat teman-teman semua kenapa khas barat, karena memang di sanalah adanya konflik itu ya. Ini sebetulnya yang pertama ini mungkin tidak pas ya, tapi karena ini ada kaitannya dengan agama Kristen ya, ada seorang ilmuwan saintis perempuan namanya Hypatia ya, ada di Mesir di Iskandaria ya. Dia banyak melakukan praktek-praktek ilmu pengetahuan, namun dia seorang pagan ya, seorang yang tidak beragama, dan ketika menyebarkan ilmunya itu menyebarkan juga ajarannya. Ya, ini sebetulnya mendukung teori kita ya, bahwa ilmu itu tidak netral ya, ilmu itu selalu dimasuki ya, dirasuki ya, dicelupi oleh worldview dari si saintis itu sendiri. Ya, ini seorang matematikawati. Ini saya kalau nggak salah ada filmnya ya. Karena ini terakhir itu saya cuma lihat di bagian terakhirnya, perempuan ini, Hypatia ini diseret ya, dibawa ke gereja Kaisarum ini ya, kemudian dibunuh, dimutilasi dan dibakar ya. Jadi ini pertama kali terjadi di dalam gereja Kristen tahun 415 Masehi, Islam belum datang ya. Langsung lompat ke 1000 tahun lebih berikutnya ya. Ini pertama kali Guardiano Bruno, seorang filosof, kosmolog ya, mantan biarawan. Ini saya pernah memikirkan begini ya. Saya lihat orang-orang barat itu banyak memberi nama anjingnya ini Bruno. Ini ada hubungannya dengan ini enggak gitu? Mungkin saking bencinya mereka sama orang ini ya, nama anjingnya diberikan Bruno. Bruno gitu kan. Nah, ini walau alam ya, itu atau enggak, ini saya hanya selintas saja terpikir. Ya. Ini dia yang pertama mengalami inkuisisi ya. Meskipun inkuisisi itu satu lembaga di bawah gereja ya, di bawah paus juga, yang dia tugasnya adalah ya apa semacam satgasus itu ya, yang kemarin dibubarkan itu ya. Itu mengadili, menghukum, ya, menyiksa, menghukum mati orang-orang yang bertentangan dengan gereja. Ya, itu sudah didirikan di gereja Prancis tahun 1200 sebetulnya ya. Nah, ini masih berjalan dan nanti ekstrimnya setelah menjelang revolusi Prancis itu. Nah, beliau ini ya karena teori-teorinya dan sebetulnya mungkin
dihukumnya dengan sangat sadis ini karena di antara teori-teorinya itu dia menghina agama Kristen juga, ya. Dikatakan Yesus ini pesulap karena bisa menghidupkan orang mati. Terus Siti Maryam itu, Maria itu ya tidak perawan lah gitu kan. Masa orang melahirkan tanpa, dan seterusnya, itu ada hinaan-hinaan itu yang membuat dia dipenjara 6 tahun tanpa pengadilan, dan setelah itu tahun 17 Februari 1600 dibakar hidup-hidup. Sampai dia dibakar itu dia nggak melakukan pembelaan. Ya. Nah, yang paling terkenal ini sebetulnya Galileo Galilei. Ya. Meskipun dia sebetulnya bukan hanya ya, dia itu mengadopsi teori heliosentrisnya Kopernikus yang beberapa waktu yang lalu kita sudah jelaskan bahwa yang namanya teori heliosentrisnya Kopernikus ini sudah dengan baik diceritakan oleh George Saliba. Ada mengambil data-data dari ilmuwan-ilmuwan Muslim. Ya. Nah, Galileo Galilei ini 1633, ya, karena teorinya heliosentris yang bertentangan dengan gereja, yang waktu itu mengambil teorinya Ptolemeus, yang mengatakan bahwa bumi adalah pusat segalanya. Nah, kemudian Galileo ini mendengar ada seorang dari Belanda yang membuat teleskop, ya, yang kemudian dia lihat pembesarannya 3-4 kali. Nah, kemudian datang ke sana, diperbaiki. Ini sebelum dia dihukum, ya. Dia kemudian memodifikasi sehingga bisa beberapa kali, ya, sehingga dia bisa melihat permukaan bulan. Ya. Pertama kali statement bahwa bulan itu tidak rata itu dari Galileo Galilei. Karena sebelumnya para filosof, ya, yang memang tidak secara empiris menyaksikan, mengatakan bulan itu rata, mulus, ya, tidak ada lubangnya dan sebagainya. Nah, kemudian dia mempelajari, ya, dia tahu bahwa kemudian ada satelit-satelit di Jupiter dan sebagainya. Kemudian dia mengkonstruksi tentang sistem tata surya itu yang menunjukkan bahwa pusatnya adalah matahari. Ya. Dari situ tulisannya dipublikasikan. Ya. Awalnya sudah diingatkan, ya, tapi kemudian beliau menulis yang lain. Ya, pada saat menulis yang lain itu, artikel itu masuk ke dalamnya. Nah, gereja marah, kemudian dia dihukum seumur hidup. Ya. Tapi karena dia itu, ya, istilahnya apa kalau zaman sekarang ini, berkelakuan baik begitulah, ya, akhirnya jadi tahanan rumah sampai meninggalnya. Kemudian juga ada Thomas Aikenhead, ya, ini seorang pelajar masih 20 tahun, ya. Ini dari Skotlandia, abad ke-17 kalau nggak salah, tahun 1696 kalau nggak salah, ya, menjelang akhir abad 17 ini dia dibakar hidup-hidup, dan dia setelah itu tidak ada lagi inkuisisi yang seperti itu. Nah, dengan adanya semacam itu, ya, dan kemudian penentang gereja itu dihukum, ya, maka kaum intelektual itu makin muak, ya, jumlahnya makin banyak, dan mereka makin muak dengan otoritas gereja yang melakukan inkuisisi, ya, dan itu makin masif. Kalau kita lihat di gereja-gereja Eropa itu kan ada tulang belulang di bawah itu, ya, karena itu proses inkuisisi. Nanti silakan dibaca tentang apa itu inkuisisi, ya. Dan setelah itu muncullah revolusi ilmiah, ya, disusul dengan revolusi-revolusi yang lain, ya, seperti revolusi Prancis, revolusi industri di Inggris, dan seterusnya. Dan pada saat inilah, ya, abad ke-18, ya, berarti, ya, ini adalah kemenangan kaum intelektual terhadap otoritas gereja, ya, dan di sinilah mulai berbalik, ya. Istilahnya setelah terjadi pertempuran itu gereja mengaku kalah, ya, dan kaum intelektual mengatakan bahwa oke, Anda kalah, tapi kami tidak akan membunuh Anda. Ini kalau dibahasakan begitu, ya, hanya saja Anda tidak boleh masuk lagi ke sektor-sektor publik, ya. Anda hanya mengurusi sektor-sektor privat saja, ya, orang lahir dibaptis, orang nikah dinikahkan, ya, orang mati, ya, dikuburkan secara Kristen, ya. Tapi kalau untuk mengurusi
apa namanya tuh, kehidupan ya, pemerintahan, kemudian lain-lain itu tidak boleh masuk ya. Jadi keadaan berbalik nih. Nah, mulai dari sinilah ya kemudian ilmuwan-ilmuwan mulai sedikit demi sedikit membuang peran agama dan Tuhan di dalam sains atau di dalam masyarakat bahkan ya. Yang pertama ini adalah René Descartes ya, dari Prancis ya, filosuf Prancis yang kita kenal doktrinnya cogito ergo sum ya. Kalau sekarang ini kita cogito ergo sum ya. Karena Covid kita nge-zoom. Descartes ini tidak saja mengukur suatu kebenaran dengan rasio, tapi mengakui eksistensi seseorang hanya mereka yang menggunakan rasio sebagai asas tingkah lakunya. Jadi kalau masih menggunakan wahyu, menggunakan Tuhan, menggunakan agama sebagai tolak ukur asas tingkah lakunya, itu bukan manusia bahkan kayak gitu. Ya, manusia itu ya orang yang menggunakan rasio, yang menjadikan rasio sebagai sumber kebenaran. Ya. Ini beliau disebut sebagai filosof modern ya, bapak filosof modern. Nah, ya, oh ya ini ada ya. Kemudian kebenaran itu hanya rasio, ya, peran Tuhan mulai dihilangkan. Nah, kemudian ya kalau René Descartes ini teorinya atau pahamnya tentang rasionalitas, maka muncul lagi ya ilmuwan berikutnya yang sama-sama ingin menghilangkan peran Tuhan, yaitu John Locke. Ya, dia mengatakan bahwa ilmu itu adalah sensation and reflection. Ya, sesuatu yang berkaitan dengan pengalaman empiris ya. Jadi dia nanti seperti akan dikembangkan oleh David Hume, dia menolak apa namanya kausalitas sebab akibat ya. Sampai misalnya begini, kalau ini kacamata saya jatuhkan akan jatuh enggak ya. Kalau kita mengatakan ini akan jatuh, itu berarti rasionalitas masih menggunakan ya informasi-informasi apa namanya innate knowledge ya, informasi yang dari dalam. Ya. Tapi menurut teori atau paham empirisisme ini jawabnya bukan begitu. Ya, jawabnya adalah kemarin jatuh. Ya. Kemarin kacamata ini atau tadi kacamata ini kalau saya jatuhkan tadi jatuh. Kalau sekarang belum tentu. Ya, dia setiap kejadian itulah hukum. Ya. Ini nanti ada sedikit overlap dengan teorinya kausalitas menurut Imam Ghazali ya, bahwa segala peristiwa itu kejadiannya berurutan. Kemudian ada John Berkeley ya, ini kemudian mulai meneruskan gagasannya René Descartes bahwa pengetahuan adalah ilmu mengenai ide, esensi objek adalah persepsi. Jadi segala sesuatu itu bukan bendanya secara langsung ya, tapi dia merupakan persepsi dari seseorang, ide dari seseorang yang tadi ya diakumulasikan menjadi satu teori-teori yang berasal dari innate knowledge tadi atau tacit knowledge. Ya. Nah ini David Hume ya yang sebetulnya lebih terkenal dengan teori empirisisme ini ya adalah David Hume yang menurut Pak Nasir ya teorinya David Hume ini sudah ditulis ya 1000 tahun ya barangkali ya, belum nggak sampai ya 100 berarti 600 tahun ya. 600 sebelum David Hume ini teorinya ini sudah ditulis oleh Imam Ghazali ya dalam Tahafut al-Falasifah. Nah, yang menyatukan antara empirisisme dengan rasionalisme ini ya yang disebut dengan idealisme adalah Immanuel Kant ya, yang mengatakan knowledge is possible but metaphysics ya tidak mungkin karena tidak memuat pernyataan sintetik a priori di dalam fisika ya. Jadi tidak ada satu a priori itu pengetahuan yang sudah ada dari dulu ya. Tadi tacit knowledge atau innate knowledge tadi ya, di dalam ilmu fisika. Maka meskipun dia menyatukan antara rasionalitas dengan empirisisme ya, tapi dia menolak metafisik. Kemudian Hegel, ya, ini terkenal ini ya tentang ongoing proses. Ya, ada tesis, antitesis, kemudian sintesis. Ya. Sampai orang Islam juga seperti itu. Ya, saya kemarin membaca sebuah silabus ya Islamic Worldview ini masih menggunakan teorinya Friedrich Hegel. Ya. Nah, kalau Islam itu final sebetulnya tidak boleh disebut sebagai ongoing proses.
Keliru itu ya. Al yauma akmaltu lakum dinakum. Kemudian Feuerbach, ya ini murid Hegel. Ya, ini seorang teolog, ya, tapi dia mempelopori ateisme modern. Karena dia bahwa segala sesuatu ongoing proses, sudah nggak ada fungsi Tuhan. Ya, itu semua kerja manusia. Makanya di sini kita melihat, ya menurut dia sebetulnya yang paling tinggi itu manusia, nggak ada Tuhan itu. Ya, justru agama itu menyembah pada manusia. Karena menurut dia tuh agama Kristen saja, ya Tuhan jadi manusia, ya dan manusia jadi Tuhan. Ya, Tuhan jadi manusia itu, ya Kristen itu Yesus itu kan, ya Isa dijadikan Tuhan. Makna teologi adalah antropologi, agama adalah mimpi akal. Ya. Nah ini kita sudah tahu kalau Karl Marx ini ya memang orang yang sangat membenci agama. Ya ini mengatakan kalau agama ini hanya keluhan makhluk yang tertekan. Karena tertekan dia butuh obat, ya butuh sesuatu yang bisa menenangkan jiwanya. Maka masuklah agama. Dengan agama jadi tenang. Ya. Sampai kemudian kalau kebanyakan bisa jadi candu. Nah, ini menurut dia itu bagian dari faktor-faktor sekunder. Sebetulnya yang primernya itu ya ekonomi, meskipun dia orangnya mati dalam keadaan miskin. Nah, yang terkenal juga selain Marx adalah Darwin. Ya, yang ini yang kalau kita sebut Karl Marx mungkin orang itu ateis, komunis gitu ya, Marxis. Orang sudah a priori dulu. Tapi ketika kita sebut Darwin, tidak semua orang menentang gitu. Bahkan para ilmuwan, bahkan para kaum muslimin juga mengatakan bahwa ada kesamaan antara Darwin dan Islam. Ya, kalau dikatakan Islam kan makhluk pertamanya, manusia pertamanya adalah Adam. Darwin mengatakan ya, berevolusi dari sebelumnya manusia ini ada ya, makhluk Homo sapien, Homo erectus, ya, Pithecanthropus, apalagi Homo wacjacensis dan seterusnya masuk kepada orang utan, simpanse, ya monyet, ya. Nanti diteruskan juga sampai ke hewan bersel satu. Inilah adaptation to the environment. Nah ini diajarin juga di sekolah-sekolah kita, ini yang berat ya. Survival for the fittest ini kemarin sempat muncul juga dengan adanya Pak? Kalau kita sudah divaksin berapa gitu ya? Bukan divaksin pada waktu itu, bahkan udah dikenain aja COVID itu. Nanti kalau 80% atau 60% aja lah kata WHO itu sebenarnya 80%. Ya, 60% saja itu sudah terkena, sudah ada imunitas gitu. Nah, yang 80 kena ini kan tingkat kematiannya berapa? Kalau 5%, berapa penduduk Indonesia? Ya, 80% dari 5%, 270 juta, ya 60-nya berapa dikalikan 5%. Ya, jutaan orang akan mati. Nah, ini ide ya gila banget gitu ya. Untung nggak dilaksanakan ya. Nah, ini yang saya katakan tadi ya. Dengan adanya coronavirus ini kita patut membahas kenapa ya ada orang menulis status seperti ini. Coronavirus adalah bukti paling mutakhir bahwa Tuhan tidak ada. Dan kalaupun ada, dia tidak peduli. Ya. Manusia saja yang kegeeran bahwa ada sesuatu bernama Tuhan. Para filosof sejak lama memperbincangkan tentang konsep yang satu ini. Ada banyak argumen, tapi yang paling kokoh dan didukung temuan sains, Tuhan adalah nomenklatur yang diciptakan manusia. Dibayangkan, diagungkan, ditinggikan sebelum manusia muncul ke muka bumi. Tuhan tidak ada. Ya, setidaknya tidak dibicarakan. Simpanse, landa, orangutan tidak punya konsep tentang hal-hal yang abstrak. Karenanya mereka tidak mampu menciptakan Tuhan. Ya, hanya manusia yang mampu menciptakan Tuhan. Tuhan diciptakan untuk memperingan dan mempermudah kehidupan manusia yang brutal. Yang tadi ya, keluhan manusia yang tertindas. Sebelum Tuhan ada, manusia hidup dalam kemurungan dan tanpa makna. Tuhan dan kemudian agama membantu menenangkan hidup mereka. Ada hal-hal yang bisa diatasi dengan Tuhan, tapi banyak sekali hal di mana Tuhan tidak mampu berbuat apa-apa. Termasuk soal COVID-19 ini. Ya.
ini kalau kita lihat, kalau kita baca tadi ya sejarah sains, kalau kita belajar philosophy of science, history of science ini, yang tadi tokoh-tokoh ini semua udah bicara seperti ini. Ya, ini dia tinggal copy paste saja. Ya, hanya karena yang ngomong orang kita ya, jadi heboh. Tapi ini sudah dihapus katanya ya. Sebelum dihapus sudah di capture sama seorang kawan. Nah, kemudian dilanjut Auguste Comte. Ya, ini Bapak sosiologi modern. Ya, ini yang paling terkenal gagasannya tentang fase masyarakat. Ya. Jadi di mana masyarakat yang beragama itu adalah masyarakat yang paling terbelakang. Ya, fase teologis atau fiktif ini fase di mana belum disentuh oleh sains, oleh teknologi. Ya, kemudian fase kedua metafisik, ya, agama sudah hilang, sudah mulai sesuatu yang abstrak, ya, ada hal-hal yang sifatnya non fisik, ya, nomena dan sebagainya. Ya, baru terakhir ini dikatakan modern atau zaman yang sudah maju adalah scientific era atau positivisme. Ya, ini teorinya dia, ya, makanya Comte ini mengemukakan gagasan atau paham yang namanya positivisme. Ya. Walaupun kalau saya baca nih sebetulnya bukan asli dia ya, gurunya yang pertama kali mengatakan, ya, dan dialah yang mempopulerkan. Kita juga mengenal Freud ya, agama adalah ilusi, tidak sesuai dengan realitas dunia. Jadi bukan agama yang bisa membimbing manusia kepada kebenaran, tapi karya ilmiah yang membimbing ke arah ilmu pengetahuan. Ada juga Nietzsche, ya, ini seorang sastrawan, karyanya Zuzbuch Zarathustra. Dia mengatakan God is dead, Tuhan telah mati. Ya, ada buku apa itu ya, karangan orang Perancis itu, ya, apa namanya? Itu justru jadi dia kalau Nietzsche itu gagasannya membunuh Tuhan, ini dia membunuh manusia. Nah, ini ada buku namanya After Finitude, ya, karangan ini bacanya apa ya? Kuantang, ya, Kuantang Meillassoux. Ya, Kuantang Meillassoux ini seorang filosof dari Prancis, bukunya After Finitude ini dia mengatakan ya bahwa kalau korelasional itu apa namanya? Ya, teori korelasionisme ini tidak cocok. Ya, korelasi itu artinya ada hubungan antara manusia dengan alam. Ya, alam semesta ini ada karena manusia, manusia ada karena alam semesta, ini teori lama. Nah, itu harus diputus hubungannya itu. Ya, makanya dia tidak saja ya God is dead ya, tapi man is dead. Maksudnya begini, manusia yang membawa paham tentang Tuhan itu juga harus dimatikan. Gitu. Bukan dimatikan, dibunuh ya, artinya gagasan-gagasannya. Agama adalah momentary amelioration, ya, perbaikan sementara. Jadi P3K lah barangkali gitu ya. Kalau orang sedih kasih agama, tapi nggak sembuh-sembuh gitu. Juga narcotizing, ya, sama dengan narkotika, ini berat ini ya. Ini termasuk yang dituduhkan ini kepada Brigjen FS ini narkotika. Nah, ini bahaya ini. Ya. Nah, ini agama itu yang dimaksud ya agama Kristen ya. Dan sains tidak ada kaitan, persahabat, bahkan permusuhan. Ya, keduanya menetap di bintang yang berbeda. Ya. Jadi tidak mengatakan dia itu jauh gitu. Tapi berada pada bintang yang berbeda. Kita tahu jarak antar bintang itu berapa tahun cahaya gitu. Nah, itu sampai demikian dia menjelaskan betapa tidak klopnya antara agama dengan sains gitu. Ya, ini ilmuwan-ilmuwan yang akhirnya nanti di abad modern ini ya, hegemoni agama itu sudah takluk lah ya, udah agama udah keok gitu ya, teluk kalau orang Jawa bilang itu terhadap sains. Ya. Apalagi setelah munculnya postmodernisme ini lebih-lebih lagi. Kalau Derrida itu mengatakan the author is dead. Ya, jadi kalau kemarin kan God is dead. Nah, menurut mereka God ini kan karangan manusia, pengarangnya juga sudah mati. Luar biasa ini ya. Kemudian Michel Foucault, Richard Rorty dan seterusnya. Kemudian abad pertengahan Kristen adalah sentral, tapi di modern ini menjadi terpinggirkan.
teolog Kristen yang sebelumnya memodifikasi filsafat Yunani kuno, ya seperti Thomas Aquinas ya pada abad pertengahan, disesuaikan dengan agama Kristen. Nah, sekarang pun di abad ke-20, teolog Kristen mulai memodifikasi teologi Kristen supaya sesuai dengan peradaban Barat. Jadi ditafsirkan ulang. Ya. Nah, kemudian kejayaan sains ini tidak terbendung lagi dan muncul yang disebut dengan scientific worldview. Apa-apa diukur dengan sesuatu yang saintifik. Ya. Bahkan di Barat itu di Inggris ya kalau tidak salah 1930 itu beralih ke sistem metrik ya, kilometer, meter dan seterusnya, kilogram ya. Itu untuk menunjukkan mereka lebih saintifik dibanding ukuran-ukuran sebelumnya yang pounds, yang kayak dulu gitu ya, sedepa sehasta gitu. Kemudian agama di Barat ya dalam hal ini Kristen makin tidak diminati. Ada orang-orang yang beragama Kristen atau mungkin di KTP kita KTP mereka Kristen tapi prakteknya sehari-hari mereka ateis. Ya. Kemudian ateis-ateis baru mulai bermunculan. Ya. Ini nabi-nabinya, nabi-nabi modern ateis ini seperti Dawkins, Hawking, ya, Harari dan seterusnya ini. Memang mereka ini kalau menurut Ulil Absar ini proyek buku sebetulnya, yang proyek buku karena mereka penulis yang mampu menyihir ya, ditulis ya, disebar bukunya ke seluruh dunia, semua orang suka. Ya. Ya memang kalau baca asik ya, terutama yang Harari ini bukunya kan kayak buku sejarah, kayak diceritani kita ini. Ya. Walaupun ceritanya itu datanya itu nggak cukup, ya. Nanti ada kritiknya ya dari siapa ini saya baca di sini. Ya pokoknya banyak kelemahan lah bukunya Harari ini. Ya. Yang aneh sekali bahwa dia tidak menyebut sama sekali tentang buku-buku filsafat agama. Ya. Padahal bacaan dia banyak. Nah, inilah yang disebut bahwa ilmu itu tidak netral. Ya mungkin dia tahu tapi dia nggak mau bahas itu. Nah di Barat agama seakan-akan menemui ajalnya. Ya, dan kita katakan ajal agama di tangan sains. Tapi maksudnya adalah agama Kristen tentunya ya. Di Barat dan juga beberapa pandangan tersebut diekspor ke umat Islam. Ya, mereka ingin memenggal agama Islam juga gitu. Nah, tapi insya Allah nggak akan terjadi. Nah, kemudian di abad 20 pertengahan ini ya banyak bermunculan ilmuwan religius ya kalau disebut ya. Seorang yang mempunyai latar belakang religius, kemudian belajar sains. Nah, di situ terjadi diskusi antar mereka sendiri. Ya. Akhirnya muncullah pandangan-pandangan untuk menyatukan antara sains dan agama. Yang paling awal ini adalah tadi sudah disebut oleh Ustadz Samun, ya, Ian Graham Barbour. Ini lagi-lagi dari Perancis, ya. Baru meninggal 10 tahun yang lalu ya, belum sampai malah 9 tahun yang lalu. Umurnya panjang nih, berapa ini? 90 tahun ya, 90 tahun. Menulis Religion in the Age of Science. Bagaimana agama ini ada di dalam abad atau era sains. Ya, ini tipologinya ada 4, konflik, independen, dialog. Nanti akan kita bahas satu persatu. Tapi kalau saya lihat di sini, dia lebih cenderung pada integrasi. Ya, saya membatasi diri pada yang terakhir. Ya, ini kalau pandangan saya sendiri. Orang agama ini ngalah sama sains. Kemudian ini kalau Barbour ini dari Kristen, ya Protestan maksudnya. Kalau dari Katolik Roma ini dari Amerika, ini John Hawke, ini masih hidup ya orangnya, ini 1942, membuat pendekatan atau tipologi yang mirip. Bahkan kalau menurut saya nggak ada bedanya gitu ya. Hanya kalau kata Barbour ini ya, sebelum meninggal dia mengatakan bahwa lebih mudah diingat lah karena semuanya hurufnya C katanya. Ini nggak tahu memuji atau mengejek itu ya. Konflik, kontras, kontak, dan confirmation. Nah ini kita lihat ya, ada 4 tipologi yang akan dibangun oleh Barbour ini antara agama dan sains. Yang pertama konflik. Mengacu pada hubungan agama dan sains yang berseberangan dan bertentangan, ya, seperti seorang menafsirkan secara literal atau harfiah teori evolusi, yang memang yang paling susah
kompromikan ini sebenarnya ada teori evolusi ya, dengan keyakinan agama. Penganut tipologi ini percaya bahwa orang tidak dapat mempercayai evolusi dan Tuhan sekaligus. Jadi orang yang mempunyai paham konflik ini nggak bisa ya, orang yang beriman itu percaya teori evolusi. Masing-masing tersebut menghimpun penganut dengan mengambil posisi yang berseberangan. Keduanya berseteru dengan retorika perang. Ya, jadi ini dasarnya adalah materialisme ilmiah. Kalau bagi orang sains, bagi orang agamanya adalah literalisme biblikal. Ya, dua-duanya sama-sama kacamata kuda, gitulah. Nah, yang kedua adalah independensi. Ya. Suatu cara menghindari konflik antara sains dan agama dengan memisahkan kedua bidang itu dalam dua kawasan yang berbeda. Oke, ini bukan konflik, kita pisah-pisahin dulu deh, ya mana yang nggak konflik itu. Dan akhirnya dapatlah kesimpulan bahwa keduanya ini ternyata berbeda. Ya, jadi punya domain yang terpisah dengan bahasa dan fungsi yang berbeda. Artinya begini, ya memang tidak sama, tapi dua-duanya nggak konflik, nggak bertentangan. Dan yang berikutnya adalah dialog. Nah, ini sudah mulai ada intercept, ya sudah ada irisan, memotret hubungan yang lebih konstruktif antara sains dan agama daripada pandangan konflik dan independensi. Namun topologi dialog lebih menawarkan kesatuan konseptual, tidak menawarkan konseptual. Jadi nyambungnya ini hanya ketemu saja, tapi konsep yang benar tentang agama dan sains itu apa dia tidak tawarkan. Tipologi ini muncul dengan mempertimbangkan praanggapan bahwa dalam upaya ilmiah atau eksplorasi kesejajaran metode sains dan agama atau menganalisis konsep dalam satu bidang dengan konsep bidang yang lain. Tipologi dialog menekankan kemiripan ya, dalam praanggapan metode dan konsep. Ya. Jadi ada kesejajaran antara metode dan konsep ini sehingga ada irisan mereka ini bekerja sama. Nah, yang terakhir adalah bagaimana menyatu ya antara integrasi ya antara sains dan agama ini. Jadi merumuskan gagasan teologi tradisional yang lebih ekstensif dan sistematis daripada yang dilakukan oleh pendukung dialog yang lebih maju lagi ya. Ada 3 versi ya dari integrasi ini: natural teologi ya. Jadi teologi yang mengadopsi sains atau teologi of nature ya. Ya, nature yang ada filosofinya, dan terakhir sintesis sistematis, melakukan sintesis. Ini mirip-mirip Islamisasinya Al-Farabi ya. Nah, sementara Hobbes ya ini kalau dilihat ya konflik, kontras, kontak ya mirip-mirip lah gitu. Ya. Nah, dari sini kita bisa membaca ya bahwa ada akhir dari sains itu ya. Namun ajalnya sains ini bukan karena agama. Ya, seperti tadi dikatakan atau dalam pengantarnya oleh Yasraf Amir Piliang ini, ajalnya sains ini karena dia sudah terlalu sempurna, terlalu hebat. Ya, sudah masuk kepada titik ekstrim ya sehingga nggak ada lagi yang ditemui. Nggak ada novelty-nya itu nggak ada lagi. Nggak ada jajahan baru ya. Ini jajahan ini maksudnya ya frontier ini ya. Tidak ada sesuatu yang di depan yang baru, tidak ada objek yang diteliti karena sudah selesai gitu kan. Saya pernah lihat film apa nih, dunia ini hampir kiamat kata seseorang ya. Loh kenapa? Yo ini sudah ditemukan, ini sudah ini semua apa mau apa lagi dalam kehidupannya. Mereka anggap bahwa kehidupan di barat ini paling maju. Ya. Stephen Hawking juga mengatakan theory of everything. Ini merupakan the end of theory. Oh, semua sudah dijelaskan tanpa keterlibatan Tuhan di situ. Ya. Theory of everything ini kalau tidak salah dibuat di judul film ya kalau nggak salah. Nah, kajian fisika biologi kosmologi ternyata mereka kepentok ya, mentok sampai batas-batas itu. Inilah yang disebut dengan the end of science. Peneliti-peneliti ilmu itu berhenti ya. Nah, karena sudah habis ya kemudian larinya kepada masalah-masalah yang lain ya. Dilihat estetikanya, konfigurasinya. Misalnya ada DNA ya. Sudah ditemukan itu kok bisa seperti itu, indah dan sebagainya. Nah, disebutkan juga di buku ini bahwa sekarang ini sebetulnya sudah setengah di abad ini sudah setengah dari sains itu ditemukan dan diperkirakan 2200 itu sudah 90% dan setelah itu nggak ada lagi penemuan-penemuan baru. Mungkin harus pindah ke Mars atau apa lagi ya. Jadi sains akan hidup secara
ironik atau fatalistik. Jadi nggak pada esensinya itu, tapi nanti gabung dengan sastra, dengan agama. Jadi nanti sains itu bukan lagi dilihat sesuatu yang objektif atau secara epistemologi valid, ya, presisi diukur. Tapi nanti sains itu justru akan kelihatan pesona indahnya, retorika auranya dan keindahannya dan sebagainya. Ini menurut dia ya.